A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha segala-galanya, yang telah melimpahkan segala nikmat kepada semua umatnya dan kepada semua makhluk yang di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yakni satu-satunya Nabi yang sudah, ya, membawa kita, ya, dari alam gelap menjadi alam terang, yaitu Al-Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya Rasulullah SAW adalah Nabi yang wajib kiranya kita teladani di dalam segala perilaku kehidupannya, baik hidup sebagai bangsa, sebagai negara, ya, maupun hidup sebagai masyarakat. Jadi kita, siapapun kita, ya, dimanapun kita berada, tentunya orientasi kita hidup dan kehidupan ini kita mencontoh baginda Rasulullah SAW, ya. Karena hakikatnya Rasulullah SAW ini diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan, ya, akhlak dan budi pekerti, ya. Seperti halnya hadis beliau, ya, innama bu'istu li utammima mahariman akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, ya, menyempurnakan akhlak. Jadi keterkaitan dengan perilaku kehidupan sehari-hari, akhlak itu sangat utama, ya. Akhlak itu sangat utama. Dan mudah-mudahan, ya, kita semua mampu menciptakan akhlakul karimah, ya, akhlak yang mulia, seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mencontoh baginda Rasulullah SAW keterkaitan dengan akhlak mulia tersebut, salah satu kriterianya kita hendaknya beriman bertakwa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini akan saya sampaikan kriteria, ya, orang yang beriman, ya. Di antaranya orang yang beriman itu ada beberapa kriteria yang harus dimiliki sekaligus, ya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya orang yang beriman itu harus percaya kepada yang gaib, ya. Ya, khususnya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak tampak, ya, gaib, ya, tidak tampak, ya, tidak kelihatan, ya. Tapi kita wajib untuk mempercayainya, ya. Wajib untuk mempercayainya, ya. Seperti halnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Berjanji bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan berjanji bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi kita percaya kepada yang gaib, khususnya percaya kepada adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang maha segala-galanya. Kemudian orang yang bertakwa itu ditandai mereka, ya, rajin mendirikan sholat, ya. Dalam sehari semalam sholat 5 waktu dikerjakan mencontoh Rasulullah SAW, ya. Kalau Rasulullah SAW
sholat 5 waktu ya, itu ada 3 ya, 3 kriteria, yaitu masalah waktu itu di awal waktu ya, masalah tempat dia di masjid, kemudian masalah caranya dia berjamaah. Jadi Rasulullah SAW insya Allah laksanakan sholat 5 waktu itu senantiasa pada awal waktu ya, di masjid dan berjamaah. Nah ini tentunya kita juga berusaha untuk mencoba mengikuti jejak Rasulullah SAW. Kalau bisa sholat pada awal waktu ya, kemudian tempatnya di masjid dan juga dengan cara berjamaah. Kemudian orang yang bertakwa itu orangnya dermawan ya, senang bersedekah ya. Jadi setiap hari-harinya mereka senang untuk bersedekah. Masalah kecil atau besar bukan ukuran, tetapi yang penting istiqomah di dalam bersedekah. Jadi Rasulullah SAW pun ya, beliau sangat-sangat mencontohkan betapa pentingnya sedekah itu. Bahkan kalau kita mau ikhlas lillahi ta'ala, bersedekah itu bisa menolak bala yang mungkin bala itu akan menimpa kita. Sehingga dengan kita bersedekah insya Allah bala tersebut dihentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak jadi menimpa diri kita. Nah, sudahkah kita menjadi orang yang dermawan ya? Tentunya yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing ya. Diri kita masing-masing ya. Karena kalau enggak istilahnya itu belajar, ini hal yang sulit ya. Pertama memang kalau kita menjadi orang yang dermawan itu ya enggak ikhlas enggak masalah ya. Memberikan suatu sedekah kepada orang lain enggak ikhlas enggak masalah. Tapi kalau sudah terbiasa insya Allah ya, insya Allah lama kelamaan timbul adanya rasa ikhlas ya dalam bersedekah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang ahli bersedekah. Amin 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 ya rabbal alamin ya. Saya adakan lagi ya, mudah-mudahan ya kita semua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan sebagai orang yang ahli bersedekah ataupun orang yang dermawan ya. Kita senang ya memberi ya daripada menerima ya. Kita senang memberi daripada menerima ya. Nah, istilahnya itu adanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, ataupun tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selaku orang yang beriman juga harus percaya ya adanya beberapa kitab suci yang pernah diturunkan ya. Di antaranya ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran ya. Kitab Taurat itu kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan kitab Injil itu kepada Nabi Isa. Sedangkan kitab suci Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kita nggak perlulah mencari mana sih kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, nggak perlu. Yang jelas semua kitab daripada 3 kitab tersebut sudah terangkum di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi perdalamlah kita suci Al-Quran ya. Malah kita gemar untuk membaca Al-Quran, memahami makna yang terkandung di dalamnya, dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Mungkin itu saja. Lebih kurang saya minta maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.